Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Hari ini kita masih diberikan kesehatan, merupakan nikmat yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak, hari ini pada kita memasuki pelajaran yang ke-1 tentang indahnya saling menghormati. Namun sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita awali dengan berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Terima kasih. Kita berdoa dengan baik semuanya. Selanjutnya, untuk menanamkan rasa nasionalisme, cinta tanah air kita, marilah kita membaca Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus, sudah membaca Pancasila ya anak-anak. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, apa saja yang perlu dipersiapkan? Anak-anak silakan dipersiapkan dulu absensi melalui Google Form yang telah saya kirimkan linknya melalui WA Group. Kemudian kalian siapkan buku pendamping, ada LKS Al-Hikmah, peralatan tulis, kemudian buku paket pendampingnya. Silahkan kalian siapkan. Kalian siapkan gadget kalian, HP, tab atau laptop. Kemudian jangan lupa nanti untuk mengisi lembar penilaian diri melalui Google Form. Bisa sampean isi melalui HP langsung. Dan selanjutnya mengisi lembar penilaian antar teman melalui link Google Form. Nah, untuk yang keempat dan kelima sampean isi sesuai dengan keadaan nyata ya. Yang terakhir, sebelum persiapan BBM ini fokus pada apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi antara 30 sampai 60 menit ke depan saya minta sampean untuk fokus ke depan. Nah, pertemuan kita yang pertama pada pelajaran yang ke-1 hari ini adalah cara membaca dan menulis Quran surat Al-Kafirun anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran kita apa? Nah, setelah mempelajari cara dan membaca dan menulis Al-Kafirun, zaman nanti diharapkan dapat menjelaskan arti dari QS Al-Kafirun melalui kegiatan tanya jawab dan penugasan yang berisi latihan soal dengan baik dan benar. Selanjutnya, sampean diharapkan dapat membaca surat Al-Kafirun dengan lancar sesuai dengan makhraj dan tajwidnya melalui kegiatan demonstrasi. Kemudian selanjutnya yang terakhir tujuan kita adalah sampean agar dapat menulis lafal QS Al-Kafirun agar menjadi rapi dan jelas melalui kegiatan penugasan. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, ada eksplorasi pengetahuan dulu. Ilmu yang mempelajari tata cara dalam membaca Al-Quran disebut apa? Nah, ini disebut tajwid. Di dalam ilmu tajwid ada cara membaca bacaan double atau bacaan gandeng. Nah, itu disebut apa? Disebut dengan tasdid. Ya, ingat tasdid. Nah, yang terakhir mat artinya bacaan yang titik-titik, artinya mat adalah bacaan yang panjang. Sekilas tentang Al-Kafirun. Al-Kafirun menempati urutan yang ke-109 di dalam Al-Quran dan turun setelah surat Al-Ma'un. Secara turunnya Al-Kafirun adalah kebimbangan hati Nabi Muhammad karena orang-orang kafir pada zaman itu mengajak bergantian untuk saling membantu dalam hal ibadah. Mereka ngomong ke Nabi Muhammad, "Hei Muhammad,
Ayo kita saling membantu dalam hal ibadah. Dalam ibadah bagaimana? Kata Nabi Muhammad, kata orang-orang kafir begini, loh, kamu beribadah seperti saya beribadah. Nah, saya juga akan gantian, akan beribadah seperti cara kamu beribadah. Nah, saat itu Nabi Muhammad langsung bimbang. Maka dari itu Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sehingga turunlah surat Al-Kafirun ini yang menegaskan bahwa tidak ada istilah gotong royong atau pergantian dalam beribadah. Nah, Al-Kafirun yang ketiga, sekilas tentang Al-Kafirun yang ketiga, Al-Kafirun ini diturunkan di kota Mekah sehingga tergolong surat Makkiyah. Kita ketahui bersama bahwa di dalam Al-Quran ada dua kan. Yang pertama golongan surat Makkiyah, yang kedua golongan surat Madaniyah. Masih ingat bahwa surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Sedangkan surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan di kota Madinah. Nah, Al-Kafirun terdiri atas 6 ayat anak-anak. Al-Kafirun sendiri memiliki arti orang-orang kafir. Kenapa kok dinamakan orang-orang kafir? Loh, karena nama Al-Kafirun diambil dari kata Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama dalam surat ini yang artinya orang-orang kafir. Nah, berikutnya cara membaca surat Al-Kafirun. Bagaimana cara membaca surat Al-Kafirun? Yang pertama, awali dengan membaca Bismillah atau Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian, memperhatikan tanda baca fathah yang dibaca A, kasroh dibaca I, dan dhamma dibaca U pada lafal Quran surat Al-Kafirun. Kemudian sampean perhatikan juga tanda baca tanwin, yakni fathatain, kasrotain, domatain, tanda baca sukun atau mati, dan tanda baca bertasdid atau double. Nah, seperti kita di eksplorasi yang pertama tadi ya. Selanjutnya, contoh huruf yang bertasdid. Nah, ini ada huruf mim bertasdid pada lafaz abidumma. Abidumma ini double. Nah, yang terakhir dalam membaca Al-Kafirun kita perlu memperhatikan bahwa setiap membaca surat-surat Al-Quran kita dianjurkan membaca tasdik. Tasdik itu bagaimana? Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, agar sampean lebih jelas dalam melafalkan surat Al-Kafirun, nah bisa sampean perhatikan contohnya. Contoh pembacaan surat Al-Kafirun berikut ini. Ini ada gambar kartun dengan metode ummi. Sampean perhatikan. Shadaqallahul azim. Nah, berikut demikian tadi itu adalah tata cara dalam membaca surat Al-Kafirun dengan metode ummi. Nah, selanjutnya, setelah kita saksikan bersama bagaimana cara melafalkan Al-Kafirun dengan baik dan benar, mari kita secara bersama-sama membaca Al-Kafirun dari ayat 1 sampai dengan 6 dengan perlahan-lahan dan kompak nih. Nah, berikut ini lafalnya. Kita coba seperti tadi dengan metode Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la
a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nah, dalam membaca Al-Kafirun di sini bisa perhatikan loh, ada bacaan 5 ketukan atau disebut mad wajib muttasil, dan ada bacaan panjang 2 ketukan disebut mad tabi'i. Nggih, diingat-ingat. Lalu ada pada kata ya ayyuha itu 5 ketukan, kemudian la a'budu 5 ketukan, wala antum 5 ketukan, abidum panjang ini mad tabi'i 2 ketukan. 2 ketukan maksudnya tek tek. Nah, itu 5 ketukan juga begitu. Nah, di sini ada wala antum, bacaan mendengung, ada nun sukun bertemu tak atau kita bacaan mendengung. Nah, dinukum 1 ketukan. Nah, itu demikian anak-anak ya. Kita baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nah, begitu cara membaca surat Al-Kafirun yang benar sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Selanjutnya kita memasuki cara menulis surat Al-Kafirun. Nah, bagaimana Pak Mahfur cara menulis Al-Kafirun? Nah, begini anak-anak. Dalam menulis huruf-huruf Al-Quran, sampean harus memperhatikan beberapa hal agar tulisan kalian bisa benar dan baik. Yang pertama, memahami huruf hijaiyah yang bisa ditulis di awal, di tengah, dan di akhir. Kemudian mengetahui huruf hijaiyah apa saja yang hanya bisa disambung di akhir saja pada surat Al-Kafirun. Nah, ini merupakan contoh huruf hijaiyah yang bisa ditulis di awal, di tengah, dan di akhir ataupun disambung. Ini huruf aslinya of. Kalau di awal bentuknya seperti ini, di tengah, nah seperti ini. Sedangkan kalau di akhir begini. Kalau disambung jadinya begini. Nah, huruf fa, huruf kaf, huruf lam, nun, mim sampai ain. Nah, begini. Ini bisa sampean perhatikan sebagai acuan dalam menulis surat Al-Kafirun. Selanjutnya, huruf yang hanya bisa disambung di akhir saja. Loh, huruf aslinya wawu. Nah, di awal sini, di tengah ini, di akhir begini. Kalau disambung tidak bisa, tidak ada. Jadi huruf wawu dan ro tidak bisa disambung di akhir. Nah, sudah kita ketahui bersama anak-anak bagaimana tata cara menulis Al-Kafirun dengan baik dan benar. Maka selanjutnya sampean lakukan aktivitas menyalin Al-Kafirun dari ayat 1 sampai ke 6 yang telah terdapat di lembar kerja peserta didik kalian. Ada di LKS Al-Hikmah halaman 6. Oke. Nah, setelah kita melaksanakan pelajaran hari ini, mulai dari sekilas tentang Al-Kafirun, cara membaca Al-Kafirun, dan cara menulis Al-Kafirun, dapat kita simpulkan bahwa Al-Kafirun menempati urutan ke-109 di dalam Al-Quran, ya. Yang kedua,
turunnya Al-Quran dilatar belakangi adalah kebimbangan hati Nabi Muhammad karena orang-orang kafir mengajak bergantian saling membantu dalam hal ibadah. Al-Kafirun terdiri atas 6 ayat dan tergolong surat Makkiyah. Selanjutnya, Al-Kafirun artinya orang-orang yang kafir. Dinamakan Al-Kafirun karena diambil dari kata Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama dalam surat ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Al-Kafirun itu. Selanjutnya, dalam membaca Al-Kafirun, sampean atau kita harus memperhatikan tajwidnya dengan tercermat ya, mulai matobi'i, mat wajib mutasil, idgham, kemudian idhar, qalqalah. Nah, itu tadi perlu sampean perhatikan. Dan yang terakhir dalam menulis Al-Kafirun, kita harus memperhatikan huruf-huruf hijaiyahnya, baik yang bisa disambung di awal, di tengah, dan di akhirnya, atau yang tidak bisa disambung di akhirnya saja. Untuk lebih mengasah pemahaman kalian tentang cara membaca dan menulis Al-Kafirun, berikutnya tugas kalian adalah yang pertama, mengerjakan soal latihan di LKPD pada link Google Form yang saya bagikan di WA Group kelas 6G. Yang kedua, mengirim foto hasil tugas menyalin. Jadi tugas menyalin tadi yang ada di Al-Hikmah halaman 6, sampean foto. Nah, ini tugasnya. Tuh, ini ada begini kan lembar aktivitasnya di Al-Hikmah. Nah, ini sampean foto, kalau sudah sampean isi, sampean foto, sampean kirimkan ke WA Group kita. Nah, yang terakhir, nanti setelah mengerjakan menulis mengirim foto, selanjutnya sampean kirimkan video cara membaca surat Al-Kafirun sesuai dengan tata cara dalam membaca Al-Kafirun dengan benar melalui WA Group. Oke, bisa dipahami ya. Nah, namun ini untuk pertemuan kita pada materi yang kedua selanjutnya minggu depan adalah mengartikan dan menghafal QS Al-Kafirun. Kalau tadi hari ini kita mempelajari cara menulis dan membaca, minggu depan kita mempelajari cara mengartikan dan menghafal QS Al-Kafirun. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak, semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sampai jumpa, kita ketemu lagi minggu depan.